Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Hari itu 11 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, sudah hampir 14 hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbaring sakit di rumah istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin bersiap melaksanakan sholat subuh yang akan dipimpin oleh Abu Bakar. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membuka tirai kamarnya yang memang langsung menempel pada masjid. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Wajah beliau tampak bercahaya. Para sahabat tampak begitu senang dan haru. Hampir saja mereka bubar karena senangnya. Abu Bakar mundur memberi tempat untuk Rasul menjadi imam. Rasul melambaikan tangannya seakan memberi isyarat agar Abu Bakar melanjutkan sholatnya sebagai imam. Beliau kemudian menurunkan dan menutup tirai kamarnya. Beranjak duha, Rasulullah memanggil putri kesayangannya Fatimah Az-Zahra. Beliau berbisik kepada putri tercintanya. Fatimah tampak sedih dan menangis. Kemudian beliau berbisik lagi dan Fatimah tampak senang dan tersenyum. Kemudian hari, Aisyah menanyakan hal itu kepada Fatimah. Fatimah menjelaskannya. Ia sedih dan menangis karena ayahnya memberitahunya bahwa sakit sekarang ini akan membawa kepada kematiannya. Kemudian ia senang dan tersenyum karena ayahnya memberitahukan ialah yang akan menyusulnya pertama kali dari keluarganya. Dan kelak ia akan menjadi ratu para wanita di surga. Rasulullah tampak semakin payah menahan rasa sakitnya. Fatimah pun berkata kepada beliau, "Alangkah beratnya penderitaanmu, ayah." Rasul menjawab, "Setelah ini tak ada lagi penderitaan." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil cucu kesayangannya Hasan dan Hussein. Beliau mencium keduanya dan memberi nasihat kebaikan. Beliau juga memanggil istri-istrinya. Beliau juga memberi nasihat kebaikan kepada mereka. Sakit beliau semakin hebat. Meski demikian beliau masih berpesan berkali-kali agar memperhatikan sholat dan juga hamba sahaya yang dimiliki. Sampailah saat paling mengharukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang menghadapi sakaratul mautnya. Aisyah menyandarkan beliau ke pangkuannya. Abdurrahman saudara Aisyah masuk sambil memegang siwak. Aisyah melihat Rasul menatap siwak itu. Sepertinya beliau menginginkannya. Aisyah melunakkannya untuk Rasul. Kemudian beliau bersiwak. Setelah itu beliau tampak berjuang melawan rasa sakitnya. Beliau memasukkan tangannya ke dalam wadah yang berisi air dan mengusapkannya ke wajahnya. Beliau berkata lirih, "La ilaha illallah. Sungguh kematian ada sakaratul mautnya." Tak lama kemudian beliau mengangkat tangannya dan pandangan beliau menatap ke atas. Terdengar lagi beliau bersuara lirih, "Bersama orang-orang yang engkau beri nikmat dari para nabi, orang-orang benar, orang-orang syahid, orang-orang soleh. Ya Allah, ampunilah aku, kasihani aku, dan temukan aku dengan yang maha tinggi. Ya Allah, dengan yang maha tinggi." Beliau mengulang-ulang ungkapan yang terakhir sampai 3 kali. Tangannya melemah dan beliau betul-betul menghadap yang maha tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu dahsyatnya saat-saat kematian atau yang dikenal sakaratul maut, hingga manusia semulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga merasakan perihnya. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan setiap kematian akan melewati dahsyatnya sakaratul maut. Sakaratul maut, demikian kita mengenal saat-saat menjelang kematian. Sakaratul maut merupakan tekanan dan rasa sakit yang begitu dahsyat, yang bahkan sanggup menghilangkan kesadaran. Sakaratul maut berasal dari bahasa Arab, terdiri dari 2 kata, sakarat dan maut. Sakarat merupakan bentuk jamak dari sakar yang berarti mabuk, bingung, dan tidak sadarkan diri. Ar-Raghib Al-Ashafani dalam kitabnya Al-Mufradat menjelaskan bahwa sakar adalah satu keadaan yang menimbulkan gangguan pada akal seseorang.
Istilah sakar biasa digunakan untuk minuman yang memabukkan atau situasi marah, rindu, sakit, mengantuk atau pingsan karena pengaruh rasa sakit. Penggunaan terakhirlah yang lebih menggambarkan situasi sakaratul maut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sakaratul maut adalah rasa sakit yang teramat perih yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang menjelang tercabutnya ruh dari jasad. Seperti kematian yang akan dirasakan oleh setiap yang bernyawa, maka sakaratul maut akan dirasakan oleh setiap yang merasakan berpisahnya ruh dari jasad. Gambaran lain tentang sakaratul maut juga bisa kita baca dalam surat Al-Qiyamah ayat 26 hingga 30. Sekali-kali jangan apabila nafas telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dan bertaut betis dengan betis, dan kepada Rob mula pada hari itu kamu dihalau. Dalam ayat ini Allah mengingatkan para hambanya akan kondisi orang yang tercabut nyawanya, bahwa ketika ruh sampai pada taraqi, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Pertanyaan ini merupakan retorika Al-Quran yang maksudnya tiada siapapun saat yang dapat memberikan kesembuhan. Takdirnya telah datang dan tidak dapat ditolak. Saat itulah ia yakin itulah saat perpisahannya dengan dunia. Allah juga menyebut bertautnya betis kiri dan betis kanan yang menggambarkan terkumpulnya kesengsaraan jadi satu. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit. Nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya dan mengakui perbuatannya. Peringatan yang Allah sebutkan ini akan dapat mendorong hati-hati untuk bergegas menuju keselamatannya dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Seberapa sakitkah saat-saat sakaratul maut? Pedihnya tidak dapat diketahui dengan sebenarnya kecuali oleh orang yang telah merasakannya. Dan semua kita pada saatnya nanti akan merasakan kepedihan itu. Imam Ghazali menggambarkan kepedihan sakaratul maut saat ajal menjemput. Kepedihan yang dialami oleh makhluk yang memiliki ruh. Ruhlah yang sejatinya merasakan kepedihan sakaratul maut. Jika badan seseorang terluka, maka bekas kepedihan fisik itu akan menjalar sampai ke ruh. Jika ia terbakar, maka rasa sakit yang dialami badan akan terasa juga oleh ruh. Maka jika ruh yang sakit saat kepedihan pencabut nyawa, rasanya akan menenggelamkan semuanya. Ruhlah yang ditarik dari badan, dicerabut dari tiap urat badan, ditarik perlahan dari urat syaraf, dari sendi-sendi, dari pokok setiap rambut dan kulit, dari ujung kepala hingga tapak kaki. Betapa menyakitkannya. Manusia pada hari itu benar-benar kepayahan. Seorang penyair menggambarkan sakitnya sakaratul maut lebih sakit daripada disabet dengan pedang, digergaji atau digunting. Akal manusia pada saat itu benar-benar kacau balau. Lisan telah dibisukan, tak sanggup berkata apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua anggota badan menjadi lemah. Tak ada upaya dan usaha kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis seperti zikir yang kita sebut setiap hari. Jika saja ia mampu berteriak, maka ia akan berteriak karena rasa sakitnya, namun ia tidak sanggup. Jika tersisa kekuatan pada seseorang yang dicabut nyawanya, tentu ia akan mengerahkan semua kekuatan untuk menahan rasa sakit. Kepedihan itu semakin dalam menuju 2 biji mata, naik terus ke pelupuknya. Kedua bibir sudah mengkerut. Anak jemarinya berubah menjadi kehijau-hijauan. Jika satu urat saja ditarik, sakitnya pun akan luar biasa. Apalagi ruh diangkat dari setiap inci urat tanpa kecuali. Lalu setiap anggota badan dari seluruh anggota badan mati secara bertahap. Dinginlah kedua tapak kakinya, lalu ke betisnya, kemudian menjalar ke pahanya.
Dari setiap badan ada anggota yang sekarat tahap demi tahap hingga mencapai kerongkongannya. Jika sudah seperti ini, maka terputuslah pandangannya pada dunia dan ditutup baginya pintu taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diterima taubat seorang hamba selama belum sekarat. Hadis riwayat Tirmizi. Maka melihat beratnya sakaratul maut yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Aisyah berkata, tidaklah aku iri hati kepada seseorang yang Allah memudahkan kematiannya setelah apa yang aku lihat dari kesulitan wafatnya Rasulullah. Hadis riwayat Tirmizi. Kengerian sakaratul maut ini juga digambarkan oleh beberapa sahabat dan para ulama dengan berbagai permisalan. Seperti yang diceritakan oleh Ka'ab al-Ahbar ketika ditanya oleh Umar bin Khattab tentang sakaratul maut. Ia menuturkan, perihnya kematian seperti ranting berduri yang dimasukkan ke rongga tubuh seseorang, kemudian setiap duri pada ranting itu akan menusuk setiap uratnya. Kemudian ranting tadi ditarik sekuat-kuatnya. Mendengar hal itu, Umar mengatakan, seandainya aku memiliki emas sebesar bumi, jika bisa akan kugunakan untuk menebus sakitnya sakaratul maut. Maka sakarat menjadi sesuatu yang dikhawatirkan Umar bin Khattab. Menjelang ajalnya, putranya Abdullah bin Umar menceritakan, kepala Umar berada di atas pahaku pada waktu ia terluka sebelum wafatnya. Saat itu Umar berkata, letakkan kepalaku di atas tanah. Aku bertanya, apa bedanya di atas tanah dengan di atas pahaku? Umar kembali memerintahkan hal yang sama. Lalu aku pun meletakkan kepalanya di atas tanah, kata Ibnu Umar. Kemudian Umar mengatakan, celaka Umar, dan celakalah orang yang melahirkan Umar jika Rabbku tidak merahmatiku. Setiap yang bernyawa merasakan kematian, dan setiap kematian akan melalui proses yang menyakitkan, berpisahnya ruh dari badan. Meski begitu, bagi orang-orang beriman, proses sakaratul maut telah diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat memberi kabar gembira kepada orang beriman tentang ampunan dan ridho Allah untuknya. Secara tegas dalam kitabnya, Allah menyatakan bahwa para malaikat menghampiri orang-orang yang beriman dengan mengatakan, janganlah takut dan sedih, serta membawa berita gembira tentang surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat turun kepada mereka sembari berkata, janganlah kamu bersedih, bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia, dan akhirat di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surah Fussilat ayat 30. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang ikhlas dalam amalannya untuk Allah semata dan mengamalkan ketaatannya berdasarkan syariat Allah, para malaikat akan menghampiri mereka tatkala kematian menyongsong mereka dengan berkata, janganlah kalian takut atas amalan yang kalian persembahkan untuk akhirat, dan jangan bersedih atas perkara dunia yang akan kalian tinggalkan, baik itu anak, istri, harta, atau agama, sebab kami akan mewakili kalian dalam perkara itu. Para malaikat memberi kabar gembira berupa sirnanya keburukan dan datangnya kebaikan. Para malaikat juga menghibur mereka dengan mengatakan, kami adalah kawan-kawan kalian di dunia, memberi kemudahan dan menjaga kalian atas perintah Allah. Kami juga bersama kalian di akhirat dengan menemani keterasinganmu di alam kubur. Ketika sangkakala ditiup, kami akan mengamankan kalian pada hari kebangkitan, penghimpunan. Kami akan menuntun kalian melewati siratal mustaqim dan mengantarkan kalian menuju kenikmatan surga. Keterangan ini juga diperkuat oleh keterangan hadis yang panjang dari Bara' bin Azib tentang perjalanan ruh. Ketika mengisahkan ruh orang beriman, Bara' menuturkan, seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang.
Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya." Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangan malaikat maut sejenak saja, untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan wewangian tadi. Dari jenazah tercium semerbak aroma misk terwangi yang ada di bumi. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Meski proses kematian diringankan bagi orang mukmin, bukan berarti sama sekali tanpa perih dan sakit. Sakitnya sakaratul maut juga sangat tergantung dari tingkat iman seseorang ketika hidupnya. Orang yang mati syahid merasakan sakaratul maut bagaikan sebuah cubitan. Tak diragukan lagi, para nabi dan rasul merupakan makhluk Allah yang paling mulia di antara manusia. Meski begitu, mereka juga merasakan sakaratul maut yang menyakitkan, bahkan melebihi dari yang dialami manusia biasa. Kisah sakaratul maut Nabi SAW tentu cukup memberi gambaran bagi kita akan penderitaan yang dirasakan oleh para nabi ketika ruh dicabut dari jasad. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya Allah tentang rasanya sakaratul maut, ia mengatakan, seperti besi pembakar daging yang diletakkan pada bulu basah kemudian ditarik. Sedangkan Nabi Musa menjelaskan sakitnya sakaratul maut dengan penuturannya, aku merasa diriku bagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tentu menjadi tanda tanya bagi kita, bagaimana mungkin para nabi dan rasul yang merupakan manusia pilihan merasakan juga sakitnya sakaratul maut, bahkan melebihi yang dirasakan umatnya. Pertanyaan ini dijawab Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Hal ini agar menjadi pelajaran bagi orang lain tentang dahsyatnya sakaratul maut, dan ia benar-benar terjadi. Kadang ada seseorang melihat orang lain yang akan meninggal, sekilas tampak biasa saja, seperti tidak ada kesakitan dan penderitaan, dan terlihat mudah. Sehingga ia berpikir sakaratul maut sesuatu yang ringan. Ia sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada orang yang berada di ambang kematian. Tatkala para nabi mengabarkan tentang dahsyatnya penderitaan dalam kematian, padahal mereka adalah orang-orang pilihan, maka ini akan menjadi meyakinkan tentang sakitnya proses sakaratul maut. Rasa sakit yang dialami oleh seorang mukmin, bahkan para nabi dalam sakaratul maut, bukanlah sebuah aib dan kehinaan, melainkan itu sebagai sebuah ujian yang menjadi pelengkap kemuliaan mereka. Bukankah sakit bagi orang mukmin bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat? Apalagi para nabi, merekalah orang yang paling berat ujiannya di dunia. Allah ingin menguji mereka untuk melengkapi kemuliaan mereka dan meningkatkan derajat mereka di sisinya. Allah menginginkan penutup hidup mereka dengan memperbesar pahala dan mengangkat derajat mereka melalui penderitaan sakaratul maut yang dialami. Hal ini tentu berbeda 180 derajat dengan orang kafir, para pendosa, dan pelaku maksiat yang belum bertaubat. Penderitaan dan kesakitan yang mereka alami lebih dahsyat lagi. Ini merupakan bentuk hukuman dan sanksi untuk kejahatan mereka. Ruh mereka akan keluar dengan susah payah dan sangat tersiksa. Siksaan ketika sakaratul maut ini juga tergambar dalam hadis Nabi tentang perjalanan ruh. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hamba yang kafir jika akan telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat-malaikat yang kasar datang dari langit dengan wajah yang buruk, dengan membawa kafan dari neraka. Mereka duduk sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka ia mencabut ruhnya layaknya mencabut pembakar daging yang berduri dari bulu wol yang basah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan tentang malaikat yang datang dan membawa berita buruk bagi orang-orang yang ingkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya.
Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 93. Saat detik-detik kematian datang, orang kafir minta dikembalikan lagi agar bisa masuk Islam. Sedangkan orang yang jahat mohon dikembalikan ke dunia untuk bertaubat dan beramal soleh. Namun sudah tentu permintaan mereka tidak akan dikabulkan. Allah berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Rabbi, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran, Surah Al-Mu'minun, ayat 99 hingga 100. Setiap orang yang menyia-nyiakan kesempatan beramal di dunia ini, baik karena kekufuran maupun perbuatan maksiat, akan dilanda gulungan penyesalan. Mereka akan meminta dikembalikan ke dunia, meski sejenak saja, untuk bertaubat dan beramal soleh. Namun semua itu sia-sia belaka. Penyesalan tiada guna. Pemirsa Khazanah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan pada kita saat menghadapi sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika bisa, akan kugunakan untuk menebus sakitnya sakaratul maut. Maka, sakarat menjadi sesuatu yang dikhawatirkan Umar bin Khattab. Menjelang ajalnya, putranya Abdullah bin Umar menceritakan, kepala Umar berada di atas pahaku pada waktu ia terluka sebelum wafatnya. Saat itu Umar berkata, letakkan kepalaku di atas tanah. Aku bertanya, apa bedanya di atas tanah dengan di atas pahaku? Umar kembali memerintahkan hal yang sama. Lalu aku pun meletakkan kepalanya di atas tanah, kata Ibnu Umar. Kemudian Umar mengatakan, celaka Umar, dan celakalah orang yang melahirkan Umar, jika Rabbku tidak merahmatiku. Setiap yang bernyawa merasakan kematian, dan setiap kematian akan melalui proses yang menyakitkan, berpisahnya ruh dari badan. Meski begitu, bagi orang-orang beriman, proses sakaratul maut telah diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat memberi kabar gembira kepada orang beriman tentang ampunan dan ridho Allah untuknya. Secara tegas dalam kitabnya, Allah menyatakan bahwa para malaikat menghampiri orang-orang yang beriman dengan mengatakan, janganlah takut dan sedih, serta membawa berita gembira tentang surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat turun kepada mereka sembari berkata, janganlah kamu bersedih, bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia, dan akhirat di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran, Surah Fussilat, ayat 30. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang ikhlas dalam amalannya untuk Allah semata dan mengamalkan ketaatannya berdasarkan syariat Allah, para malaikat akan menghampiri mereka tatkala kematian menyongsong mereka dengan berkata, janganlah kalian takut atas amalan yang kalian persembahkan untuk akhirat, dan jangan bersedih atas perkara dunia yang akan kalian tinggalkan, baik itu anak, istri, harta, atau agama, sebab kami akan mewakili kalian dalam perkara itu. Para malaikat memberi kabar gembira berupa sirnanya keburukan dan datangnya kebaikan. Para malaikat juga menghibur mereka dengan mengatakan, kami adalah kawan-kawan kalian di dunia, memberi kemudahan dan menjaga kalian atas perintah Allah. Kami juga bersama kalian di akhirat dengan menemani keterasinganmu di alam kubur. Ketika sangkakala ditiup, kami akan mengamankan kalian pada hari kebangkitan, penghimpunan. Kami akan menuntun kalian melewati siratal mustaqim dan mengantarkan kalian menuju kenikmatan surga.
Keterangan ini juga diperkuat oleh keterangan hadis yang panjang dari Bara' bin Azib tentang perjalanan ruh. Ketika mengisahkan ruh orang beriman, Bara' menuturkan, seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air. Beliau bersuara lirih, bersama orang-orang yang engkau beri nikmat dari para nabi, orang-orang benar, orang-orang syahid, orang-orang soleh. Ya Allah, ampunilah aku, kasihani aku, dan temukan aku dengan yang maha tinggi. Ya Allah, dengan yang maha tinggi. Beliau mengulang-ulang ungkapan yang terakhir sampai 3 kali. Tangannya melemah dan beliau betul-betul menghadap yang maha tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu dahsyatnya saat-saat kematian atau yang dikenal sakaratul maut, hingga manusia semulia Rasulullah SAW juga merasakan perihnya. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan setiap kematian akan melewati dahsyatnya sakaratul maut. Sakaratul maut, demikian kita mengenal saat-saat menjelang kematian. Sakaratul maut merupakan tekanan dan rasa sakit yang begitu dahsyat, yang bahkan sanggup menghilangkan kesadaran. Sakaratul maut berasal dari bahasa Arab, terdiri dari 2 kata, sakarat dan maut. Sakarat merupakan bentuk jamak dari sakar yang berarti mabuk, bingung, dan tidak sadarkan diri. Ar-Raghib Al-Ashafani dalam kitabnya Al-Mufradat menjelaskan bahwa sakar adalah satu keadaan yang menimbulkan gangguan pada akal seseorang. Istilah sakar biasa digunakan untuk minuman yang memabukkan atau situasi marah, rindu, sakit, mengantuk, atau pingsan karena pengaruh rasa sakit. Penggunaan terakhirlah yang lebih menggambarkan situasi sakaratul maut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sakaratul maut adalah rasa sakit yang teramat perih yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang menjelang tercabutnya ruh dari jasad. Seperti kematian yang akan dirasakan oleh setiap yang bernyawa, maka sakaratul maut akan dirasakan oleh setiap yang merasakan berpisahnya ruh dari jasad. Gambaran lain tentang sakaratul maut juga bisa kita baca dalam surat Al-Qiyamah ayat 26 hingga 30. Sekali-kali jangan apabila nafas telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan, dan bertaut betis dengan betis, dan kepada Rabb mula pada hari itu kamu dihalau. Dalam ayat ini Allah mengingatkan para hambanya akan kondisi orang yang tercabut nyawanya, bahwa ketika ruh sampai pada taraqi, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Pertanyaan ini merupakan retorika Al-Quran yang maksudnya tiada siapapun saat yang dapat memberikan kesembuhan. Takdirnya telah datang dan tidak dapat ditolak. Saat itulah ia yakin itulah saat perpisahannya dengan dunia. Allah juga menyebut bertautnya betis kiri dan betis kanan yang menggambarkan terkumpulnya kesengsaraan jadi satu. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit. Nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya dan mengakui perbuatannya. Peringatan yang Allah sebutkan ini akan dapat mendorong hati-hati untuk bergegas menuju keselamatannya dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Hari itu 11 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, sudah hampir 14 hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbaring sakit di rumah istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin bersiap melaksanakan sholat subuh yang akan dipimpin oleh Abu Bakar. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membuka tirai kamarnya yang memang langsung menempel pada masjid. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Wajah beliau tampak bercahaya. Para sahabat tampak begitu senang dan haru. Hampir saja mereka bubar karena senangnya. Abu Bakar mundur memberi tempat untuk Rasul menjadi imam. Rasul melambaikan tangannya seakan memberi isyarat agar Abu Bakar melanjutkan sholatnya sebagai imam. Beliau kemudian menurunkan dan menutup tirai kamarnya. Beranjak duha, Rasulullah memanggil putri kesayangannya Fatimah Az-Zahra. Beliau berbisik kepada putri tercintanya. Fatimah tampak sedih dan menangis. Kemudian beliau berbisik lagi dan Fatimah tampak senang dan tersenyum. Kemudian hari, Aisyah menanyakan hal itu kepada Fatimah. Fatimah menjelaskannya. Ia sedih dan menangis karena ayahnya memberitahunya bahwa sakit sekarang ini akan membawa kepada kematiannya. Kemudian ia senang dan tersenyum karena ayahnya memberitahukan ialah yang akan menyusulnya pertama kali dari keluarganya. Dan kelak ia akan menjadi ratu para wanita di surga. Rasulullah tampak semakin payah menahan rasa sakitnya. Fatimah pun berkata kepada beliau, "Alangkah beratnya penderitaanmu, ayah." Rasul menjawab, "Setelah ini tak ada lagi penderitaan." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil cucu kesayangannya Hasan dan Hussein. Beliau mencium keduanya dan memberi nasihat kebaikan. Beliau juga memanggil istri-istrinya. Beliau juga memberi nasihat kebaikan kepada mereka. Sakit beliau semakin hebat. Meski demikian beliau masih berpesan berkali-kali agar memperhatikan sholat dan juga hamba sahaya yang dimiliki. Sampailah saat paling mengharukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang menghadapi sakaratul mautnya. Aisyah menyandarkan beliau ke pangkuannya. Abdurrahman saudara Aisyah masuk sambil memegang siwak. Aisyah melihat Rasul menatap siwak itu. Sepertinya beliau menginginkannya. Aisyah melunakkannya untuk Rasul. Kemudian beliau bersiwak. Setelah itu beliau tampak berjuang melawan rasa sakitnya. Beliau memasukkan tangannya ke dalam wadah yang berisi air dan mengusapkannya ke wajahnya. Beliau berkata lirih, "La ilaha illallah. Sungguh kematian ada sakaratul mautnya." Tak lama kemudian beliau mengangkat tangannya dan pandangan beliau menatap ke atas. Terdengar lagi. Seberapa sakitkah saat-saat sakaratul maut? Pedihnya tidak dapat diketahui dengan sebenarnya kecuali oleh orang yang telah merasakannya. Dan semua kita pada saatnya nanti akan merasakan kepedihan itu. Imam Ghazali menggambarkan kepedihan sakaratul maut saat ajal menjemput. Kepedihan yang dialami oleh makhluk yang memiliki ruh. Ruhlah yang sejatinya merasakan kepedihan sakaratul maut. Jika badan seseorang terluka, maka bekas kepedihan fisik itu akan menjalar sampai ke ruh. Jika ia terbakar, maka rasa sakit yang dialami badan akan terasa juga oleh ruh. Maka jika ruh yang sakit saat kepedihan pencabut nyawa, rasanya akan menenggelamkan semuanya. Ruhlah yang ditarik dari badan, dicerabut dari tiap urat badan, ditarik perlahan dari urat syaraf, dari sendi-sendi, dari pokok setiap rambut dan kulit, dari ujung kepala hingga tapak kaki. Betapa menyakitkannya. Manusia pada hari itu benar-benar kepayahan. Seorang penyair menggambarkan sakitnya sakaratul maut lebih sakit daripada disabet dengan pedang, digergaji atau digunting. Akal manusia pada saat itu benar-benar kacau balau.
Lisan telah dibisukan, tak sanggup berkata apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua anggota badan menjadi lemah. Tak ada upaya dan usaha kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis seperti zikir yang kita sebut setiap hari. Jika saja ia mampu berteriak, maka ia akan berteriak karena rasa sakitnya, namun ia tidak sanggup. Jika tersisa kekuatan pada seseorang yang dicabut nyawanya, tentu ia akan mengerahkan semua kekuatan untuk menahan rasa sakit. Kepedihan itu semakin dalam menuju 2 biji mata, naik terus ke pelupuknya. Kedua bibir sudah mengkerut, anak jemarinya berubah menjadi kehijau-hijauan. Jika satu urat saja ditarik, sakitnya pun akan luar biasa. Apalagi ruh diangkat dari setiap inci urat tanpa kecuali. Lalu setiap anggota badan dari seluruh anggota badan mati secara bertahap. Dinginlah kedua tapak kakinya, lalu ke betisnya, kemudian menjalar ke pahanya. Dari setiap badan ada anggota yang sekarat tahap demi tahap hingga mencapai kerongkongannya. Jika sudah seperti ini, maka terputuslah pandangannya pada dunia dan ditutup baginya pintu taubat. Rasulullah SAW bersabda, diterima taubat seorang hamba selama belum sekarat. Hadis riwayat Tirmizi. Maka melihat beratnya sakaratul maut yang dialami Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Aisyah berkata, tidaklah aku iri hati kepada seseorang yang Allah memudahkan kematiannya setelah apa yang aku lihat dari kesulitan wafatnya Rasulullah. Hadis riwayat Tirmizi. Kengerian sakaratul maut ini juga digambarkan oleh beberapa sahabat dan para ulama dengan berbagai permisalan. Seperti yang diceritakan oleh Ka'ab al-Ahbar ketika ditanya oleh Umar bin Khattab tentang sakaratul maut. Ia menuturkan, perihnya kematian seperti ranting berduri yang dimasukkan ke rongga tubuh seseorang, kemudian setiap duri pada ranting itu akan menusuk setiap uratnya. Kemudian ranting tadi ditarik sekuat-kuatnya. Mendengar hal itu, Umar mengatakan, seandainya aku memiliki emas sebesar bumi dari mulut kantong kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangan malaikat maut sejenak saja, untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan wewangian tadi. Dari jenazah tercium semerbak aroma misk terwangi yang ada di bumi. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Meski proses kematian diringankan bagi orang mukmin, bukan berarti sama sekali tanpa perih dan sakit. Sakitnya sakaratul maut juga sangat tergantung dari tingkat iman seseorang ketika hidupnya. Orang yang mati syahid merasakan sakaratul maut bagaikan sebuah cubitan. Tak diragukan lagi, para nabi dan rasul merupakan makhluk Allah yang paling mulia di antara manusia. Meski begitu, mereka juga merasakan sakaratul maut yang menyakitkan, bahkan melebihi dari yang dialami manusia biasa. Kisah sakaratul maut Nabi SAW tentu cukup memberi gambaran bagi kita akan penderitaan yang dirasakan oleh para nabi ketika ruh dicabut dari jasad. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya Allah tentang rasanya sakaratul maut, ia mengatakan, seperti besi pembakar daging yang diletakkan pada bulu basah kemudian ditarik. Sedangkan Nabi Musa menjelaskan sakitnya sakaratul maut dengan penuturannya, aku merasa diriku bagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tentu menjadi tanda tanya bagi kita, bagaimana mungkin para nabi dan rasul yang merupakan manusia pilihan merasakan juga sakitnya sakaratul maut, bahkan melebihi yang dirasakan umatnya. Pertanyaan ini dijawab Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Hal ini agar menjadi pelajaran bagi orang lain tentang dahsyatnya sakaratul maut, dan ia benar-benar terjadi. Kadang ada seseorang melihat orang lain yang akan meninggal, sekilas tampak biasa saja, seperti tidak ada kesakitan dan penderitaan, dan terlihat mudah. Sehingga ia berpikir sakaratul maut sesuatu yang ringan. Ia sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada orang yang berada di ambang kematian. Tatkala para nabi mengabarkan tentang dahsyatnya penderitaan dalam kematian, padahal mereka adalah orang-orang pilihan, maka ini akan menjadi meyakinkan tentang sakitnya proses sakaratul maut. Rasa sakit yang dialami oleh seorang mukmin, bahkan para nabi dalam sakaratul maut, bukanlah sebuah aib dan kehinaan, melainkan itu sebagai sebuah ujian yang menjadi pelengkap kemuliaan mereka.
Bukankah sakit bagi orang mukmin bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat? Apalagi para nabi, merekalah orang yang paling berat ujiannya di dunia. Allah ingin menguji mereka untuk melengkapi kemuliaan mereka dan meningkatkan derajat mereka di sisinya. Allah menginginkan penutup hidup mereka dengan memperbesar pahala dan mengangkat derajat mereka melalui penderitaan sakaratul maut yang dialami. Hal ini tentu berbeda 180 derajat dengan orang kafir, para pendosa, dan pelaku maksiat yang belum bertaubat. Penderitaan dan kesakitan yang mereka alami lebih dahsyat lagi. Ini merupakan bentuk hukuman dan sanksi untuk kejahatan mereka. Ruh mereka akan keluar dengan susah payah dan sangat tersiksa. Siksaan ketika sakaratul maut ini juga tergambar dalam hadis Nabi tentang perjalanan ruh. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya hamba yang kafir jika akan telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat-malaikat yang kasar datang dari langit dengan wajah yang buruk, dengan membawa kafan dari neraka. Mereka duduk sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata, 'Wahai jiwa yang